Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan bin Kiai Muhammad Ihsan bin Tasir bin Ismail, pengasuh pondok pesantren kecil-kecilan Al-Ihsani Bangkalan Madura, mengajak kepada seluruh pimpinan pengasuh pondok pesantren se-Indonesia, utamanya pondok pesantren yang finansialnya mandiri, terutama pondok pesantren yang sudah berdiri berabad-abad dan menjadi mahaguru dari beberapa pondok pesantren yang kecil-kecil seperti kami ini, untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah dan juga mendukung apa-apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada negara yang kita cintai ini, terutama di dalam ketahanan pangan dan juga tentang isu yang akhir-akhir ini di dalam ekonomi, turunnya IHSG ya. Yang pertama, ketahanan pangan. Saya sebetulnya mulai dari kecil itu berandai-andai bagaimana seandainya bisa membuat sawah berlantai. Saya ingin mencoba begini, bagaimana di dalam sempitnya lahan itu kita bisa memproduksi pangan bisa mandiri. Dan ini kalau misalkan sukses, maka setiap rumah bisa membuat mini sawah dengan berlantai. Bisa itu menggunakan permanen atau misalkan bongkar pasang dengan rangka besi yang dibuat bertingkat-tingkat gitu ya, sehingga padi itu bisa ditanam di situ dan tidak tergantung kepada hujan. Swasembada pangan ini tidak bisa mandiri setiap keluarga. Selain juga padi, komoditas yang lain misalkan cabai kita tanam sendiri, tomat, apa yang bisa kita tanam. Karena kita memang betul bahwa negara yang kuat itu adalah negara yang kuat di dalam swasembada pangan. Mudah-mudahan terutama di pondok pesantren, dan ini perlu juga diuji coba bagaimana membuat sawah bertingkat itu. Andai kita punya finansial yang cukup, kita mencoba gitu ya, melakukan riset gitu ya. Karena bagi saya karena selama ini kita kan sawah-sawah kita ini yang ada irigasinya bagus gitu ya, itu lebih mudah memang. Tetapi yang irigasinya sumber pengairannya adalah tada hujan, maka itu 1 tahun hanya panen 1 kali gitu ya. Dan oleh sebab itu maka kalau kita buat sawah bertingkat itu, pengairannya tidak terlalu butuh banyak air, dan yang kedua tentang pemupukan, kita bisa tidak tergantung dengan kimia karena tanahnya yang akan diletakkan di sebagai dasarnya, tempat tumbuh benihnya bisa kita olah sedemikian rupa dengan pencampuran pupuk-pupuk organik. Yang kedua adalah tentang penurunan IHSG ya. Saya tadi melihat beberapa di perbankan, ada BSI, ada atau BKA atau BBKA kodenya, atau BRI, BBRI dan lain sebagainya memang turun ya. BKA tadi sempat turun menjadi berapa ini? Saya mengajak begini teman-teman, mari, kan selama ini yang memegang saham ini adalah segelintir orang gitu ya, segelintir orang gitu ya. Nah, seandainya semua masyarakat di Indonesia ini membeli 1 lot saja gitu ya, 1 lot itu kan murah, se-Indonesia ini, kemudian itu ditahan gitu ya, tidak dijual, maka akan membuat saham IHSG kita menjadi harganya stabil, bahkan terus naik gitu ya, karena supply and demand-nya akan
akan mempengaruhi itu. Nah, saya sudah melakukan langkah awal, yaitu Pondok Pesantren Alisani sudah membeli beberapa saham IHSG, dan insya Allah tidak akan kita jual. Nah, kalau kita sendiri mungkin tidak akan terasa gitu ya, tapi kalau se-Indonesia ini membeli satu lot semuanya, wah ini bisa ekonomi kita ini dikuasai benar oleh masyarakat kita. Pemegang sahamnya adalah rakyat kita, bukan segelintir orang yang akan sangat bisa berpengaruh, misalkan di dalam RUPS-nya, rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi kalau sudah dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia ini baru bagus gitu ya. Dan saya sudah mengawali ini membeli beberapa saham, terutama di IHSG ya. Dan yang kedua adalah bagaimana obligasi kita ya. Obligasi kita ini juga sementara ini dikuasai atau dimiliki oleh segelintir orang juga. Nah, bagaimana seandainya misalkan nih, jangankan tiap per individu, setiap pondok pesantren seluruh Indonesia membeli itu obligasi itu satu saja, satu surat misalkan ya, maka dan ditahan itu tidak usah dijual sebagai bakti kita kepada negara. Wah, ini luar biasa. Apalagi keuntungan, masih ada keuntungan kan, bisa obligasinya itu ada yang 5 tahun, bisa 20 tahun, terserah. Nanti setelah itu kita ambil lagi gitu. Ini akan membuat ekonomi kita semakin kuat. Dan saya sudah Pondok Pesantren Alisani insya Allah akan memegang beberapa obligasi dan juga saham gitu ya. Ya tentunya kita akan menggunakan dana kas di Pondok Pesantren Alisani. Kalau saya sendiri kan pribadi saya juga ambil, dan insya Allah kita akan tahan itu. Tidak akan kita jual sebagai bakti kita untuk menguatkan ekonomi nasional. Karena begini, nampaknya kita ini, negara kita ini akan mudah gitu ya, ketika ada suatu kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik, akan negara kita ini mudah disandera kalau saham-saham itu dipegang oleh sedikit orang gitu. Lobbynya hanya kepada orang-orang ini. Tapi kalau seluruh rakyat Indonesia memegang sahamnya, maka lobbynya itu akan ruwet gitu ya. Sehingga negara kita tidak bisa ditekan, tidak bisa disandera. Negara kita, pemimpin-pemimpin kita akan bebas untuk melaksanakan ide-ide cemerlangnya. Saya kira itu teman-teman.